Selamat datang di Sharia Talk, podcast keluarga muslim untuk berbagi inspirasi. Karena perbincangan membuka pemahaman. Podcast ini dipersembahkan Sharia Greenland. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di Sharia Talk. Kali ini bersama saya, Rudi Miftah Farid. Sahabat Sharia Talk dimanapun Anda berada, di video ini saya tidak sendirian tentu saja ya. Insyaallah saya akan berbincang dengan salah satu ustadz yang ustadz muda ya dari Bandung. Ya, kenapa bilang muda? Karena obrolannya juga muda. Dan memang yang dibinanya ini keluarga-keluarga muda. Seperti itu ya. Dan saya juga masih muda. Mudah-mudahan Anda juga jiwanya masih muda ya. Oh enggak, saya muda beneran ya. Udah alhamdulillah ya, seperti juru kamera kita ya, Kang Ihsan. Ya, di video kali ini mudah-mudahan Anda yang menyimak Allah berkahi dengan kondisi yang terbaik, baik kesehatan, kemudian juga kewarasan dalam setiap menempuh langkah demi langkah, hari demi hari, menjemput kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini saya akan ada satu pembahasan yang begitu luar biasa, teman-teman. Ini adalah tentang bagaimana ya tema kita ya di video ini yang menjadi bahan poin yang bagi saya ini wah luar biasa. Mungkin sering kita sampaikan, sering kita dengar gitu ya, bahan sering kita bahas, tapi apakah sedalam itu? Apakah kita memaknainya sedalam itu? Apa itu? Yakni tentang syukur ya. Oh, temanya syukur ya. Wah, ini kayak pengajian ya. Enggak lah ya, kita akan obrolkan sehingga Anda yang sedang sambil mungkin nanti ya nontonnya ini sambil berkendara atau sambil di rumah atau sambil di kantor ini tetap stay fokus sambil dengerin atau sambil menyimak video ini ya. Iya, banyak di antara kita yang kondisinya adalah kok merasa kurang puas gitu ya dengan kehidupan ini, dengan segala macam permasalahannya gitu ya, dalam segala aspek, dalam segala sisi, terutama bagi Anda yang sudah berkeluarga. Wah, saya nih yang jomblo gimana? Pasti juga sama porsinya, ada juga ya permasalahan atau tantangannya. Cuma masalahnya loh, kok kita kadang tidak puas dengan apa yang kita miliki, kita tidak puas atau kita tidak merasa nyaman dengan apa yang kita dapatkan atau yang kita pakai, dan ingin kok, dan seperti begini, ketika saya punya sesuatu itu, misalnya apalah gitu ya, ketika saya punya laptop, ketika saya punya kendaraan yang seperti ini, ketika saya punya rumah yang seperti ini, mungkin saya akan lebih bahagia, mungkin saya akan jauh lebih bersyukur, mungkin saya akan lebih senang lagi beribadah dan sebagainya. Apakah yang demikian ini benar adanya atau itu adalah sikap yang benar? Ya. Nah, kita akan obrolkan bersama dengan Ustadz muda yang sudah saya sampaikan tadi. Beliau bernama Ustadz Zulfan ya. Beliau Ustadz di Bandung yang aktifnya ini di salah satunya ya. Beliau ini secara personal adalah pembina dari KDKB. Kemudian juga pembina atau aktif juga di X-Men. Apa itu X-Men? Oh, ini jangan-jangan Ustadz Avenger, nanti kita akan bahas. Yang kemudian juga boleh juga aktif di bela diri dan sebagainya ya, dan pergolakan. Nah, seperti apa sih? Penasaran banget ya. Dan nanti kita akan diskusi cukup panjang dengan beliau. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zulfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Gimana, Allah. Kang Rudi sehat? Alhamdulillah ya. Saya di depan kamera harus sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di luar pun juga sehat ya. Insya Allah, Ustadz. Ini kan tentang syukur, saya harus kelihatan bersyukur dong. Iya. Ustadz,
tentu saja kalau bicara tentang izin ya saya ajak Ustadz ngobrol seperti ini karena Ustadz juga jiwanya sangat muda dan memang masih muda. Karena kesannya tadi kalau di podcast tadi yang namanya Ustadz tuh kayak udah ini mono gitu kan, udah kayak wah gitu ya. Nah, alhamdulillah saya bersama dengan beliau. Ini sekarang beliau, saya kenalin sedikit lagi tadi ya, beliau yang sekarang juga menjadi pengisi tetap ya kajian di salah satu perumahan Islami ya di daerah Soreang ya, ini Syariah Islamic Soreang ya beliau juga. Nah, nanti kita akan gali juga tentang hal itu, terutama bagi Anda yang ingin tahu tentang lingkungan Islami dan sebagainya. Ustadz, kita mulai ya tadi ya? Boleh ya tadi? Siap. Baik. Saya harus lihat contekan Tad, karena ini penting sekali. Nggak ada ya. Gini Tad, berbicara tentang konsep syukur, dari sisi mungkin orang akan, oh syukur ini adalah A, B, C, D. Kita akan sampai ke sana. Tapi sebenarnya Tad, menurut Ustadz, konsep syukur ini apa alasannya ya? Kenapa kemudian ada konsep syukur? Kalau boleh saya tanyakan, sebenarnya Allah tuh sedang apa sih kemudian ada konsep syukur? Apakah memang untuk interaksi dengan umatnya ini harus ada istilah syukur ini atau seperti apa Mang Atad? Siap. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih bi ni'matihi tatimmu hadhis salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma ij'alna minasyakirin. Allahumma ij'alna minas shalihin. Alhamdulillah, yang pertama kita wajib juga memuji Allah Subhanahu wa taala karena seluruh pujian hanya milik Allah. Allah yang paling layak untuk kita puji dan Allah yang paling berhak untuk kita puji. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa dan tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lupa juga kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan sholawat barusan sebagai bukti kecil bahwa kita cinta kepada Rasul dan mudah-mudahan kita diakui oleh Allah sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Terima kasih nih Kang Rudi yang sudah ngajak ngobrol ya, ngajak sharing terkait syukur ya. Masya Allah, sesuatu yang banget ya. Banget ternyata. Banget ya. Walaupun ya hal-hal yang syukur itu kan kalimat yang sering diucapkan. Yang ini sesuatu yang lumrah lah. Bahan bicara, bahan omongan orang. Syukur harus syukur. Betul. Ya, tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu maknanya siapa. Syukur itu seperti apa, hakikatnya bagaimana. Sehingga kadang antara yang diucapkan dengan prakteknya kita tidak nyambung begitu. Jadi kita nyuruh orang untuk bersyukur, di saat itu kita sedang tidak bersyukur, ya. Sehingga karena keterbatasan ini memang perlu kita sedikit sharing ya kepada teman-teman khususnya yang ya mungkin tidak ada waktu untuk bertanya, tidak ada waktu untuk belajar, sehingga mungkin mudah-mudahan dengan adanya podcast ini sedikit membuka, mencerahkan, dan akhirnya mereka tahu bahwa ternyata syukur itu bukan hanya mudah diucapkan, tapi juga harus mudah dilakukan, begitu. Jadi syukur itu sebetulnya secara sederhana adalah cara Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita lupa diri. Ya, bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan itu bukan tok semuanya hasil upaya jerih payah kita. Nah loh, kita ini kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita menyadari bahwa kita makhluk Allah, maka apa yang kita raih, apa yang kita dapatkan, maka kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan yang terbaik buat kita. Poin tuh ya. Iya. Pasti ya. Iya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan yang biasa-biasa. Enggak. Pasti yang terbaik. Enggak justru level ya, kalau dikasih. Iya, Allah itu kan maha baik begitu. Betul. Maka yang diberikan pun yang terbaik. Makanya konsep rizki itu maka erat kaitannya dengan syukur. Karena rizki itu kan kata Syekh Utsaimin, apa yang dibutuhkan oleh jasad dan apa yang dibutuhkan oleh ruh atau oleh batin kita. Ini sebetulnya poin yang harus banyak disyukuri. Yang dibutuhkan oleh jasad ya berupa pakaian yang bagus, ya bukan yang baru ya. Kalau ada nggak apa-apa, yang bagus ya lebih baik begitu. Kemudian kita punya tempat tinggal,
itu juga yang dibutuhkan oleh jasad kita, bukan hanya tempat tinggalnya malah, tapi tempat tinggal yang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan yang bukan hanya maju tapi membuat kita tahu diri tujuannya mau kemana nanti. Jangan-jangan itu kendaraan yang terakhir buat kita, atau mudah-mudahan kendaraan yang membawa ke surga. Nah, itu hal-hal yang dibutuhkan oleh jasad kita. Betul. Yang kedua yang paling pokok nih, yang dibutuhkan oleh batin, oleh ruh kita. Apa? Kata Syekh Utsaimin, dua. Satu berupa ilmu, kedua berupa iman. Di mana ini memang harus dicari. Karena ilmu tidak datang sendiri, tapi harus dicari. Demikian juga iman. Iman itu tumbuh dengan cara kita berusaha untuk mendapatkannya, mencarinya. Tidak tiba-tiba kemudian iman itu tumbuh, kemudian berkembang. Tidak. Maka ini sebetulnya yang harus kita prioritaskan. Sehingga dari sini semakin bertambah ilmu, bertambah iman, ya, kemudian jasad kita tadi, apa yang dibutuhkan oleh jasad kita didapat. Kita harus pandai-pandai bersyukur. Karena dengan cara kita bersyukur, justru apa yang kita inginkan, insya Allah Allah akan wujudkan. Kalau kebutuhan sudah pastilah. Kalau kebutuhan sudah pasti. Sudah pasti, karena satu paket dengan kita hidup. Seperti oksigen ini, gitu ya. Betul, ya. Cuman kadang ya kita itu kan banyak keinginan. Betul. Nah, kalau dengan syukur, insya Allah apa yang kita inginkan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga syukur itu menambah kebaikan, apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi hak orang lain. Sehingga kita dengan bersyukur itu manfaatnya banyak. Ya, dirasakan oleh kita, oleh keluarga, oleh masyarakat, bahkan oleh alam. Karena syukur itu bukan hanya dilakukan oleh kita. Alam itu kan bersyukur dengan cara tasbih. Ya, betul. Betul. Makhluk, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya kan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya masing-masing. Nah, kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah, tentu kita bersyukur oleh Allah, bahkan dijadikan makhluk yang paling sempurna. Nah, tuh, ya. Dijadikan makhluk sempurna aja, itu poin pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lupa ya. Kurang gitu. wae. Iya. Karena ya tadi ya, yang juga harus dipahami dari konsep syukur itu, ada makhluk yang tidak suka kalau kita bersyukur. Ya, ternyata kita nih ada penggodanya. Nah, itu betul. Makanya kalau kita misalkan sedikit buka ya, kita mau mentadabur misalkan Quran ya, kita akan dapati beberapa penjelasan, keterangan dari Al-Quran bahwa ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, kan dia marah ya, mengancam Allah Subhanahu wa taala. Ini orang itu biasanya ya, makhluk itu biasanya kalau sudah membangkang, sudah kesananya berani mengancam. Ya, tak tahu diri, otomatis lah itu berbagai penyakit itu akan muncul gitu. Nah, sampai kemudian dia mengatakan sedikit sekali akan kau temukan minasyakirin, hambamu yang bersyukur. Jadi artinya iblis punya target. Bagaimana supaya manusia itu lupa diri bahwa dia itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan yang terbaik untuknya. Begitu diantaranya. Jadi syukur ini sebenarnya justru adalah salah satu atau bagian dari target utama iblis. Betul. Untuk kemudian sebaliknya, untuk agar banyak yang tidak bersyukur. Betul. Jadi iblis itu punya target supaya manusia itu kufur nikmat minimalnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ia itu menganggap apa yang didapat, apa yang dimiliki hasil dari usaha dan kerja kerasnya. Itu tuh nampaknya pembuka kemudian dari kufur-kufur yang lebih besar kayaknya. Betul. Jadi dia membuat supaya orang pokoknya lupa kepada Allah. Yang ada dalam benaknya itu, ini saya, hasil kerja saya, hasil usaha saya. Itu yang membuat kemudian dia ingin mendapatkan sesuatu secara instan atau secara menyeluruh. Berbagai upaya dilakukan sampai tidak tahu diri bahwa dia selain mengejar impiannya ada kewajiban yang lain. Allahu Akbar. Ada hal yang penting itu, kesadaran bahwa kita ini tanpa Allah bukan siapa-siapa, kita kan makhluk Allah. Jadi kita ini sampai di level ini kan ini semua dari kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi Allah tidak dilibatkan dan sengaja. Oleh iblis dibuat lupa, nasullaha. Iblis membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika lupa kepada Allah ya lupa bersyukur.
Ya, itu ternyata saya kebayang gini tadi. Kalau misalnya gini, syukur ini kan kita banyaknya apakah sifatnya ini pasif gitu kan? Atau kalau dari pembahasan tadi Ustaz sampaikan, ini kayaknya aktif banget dan harusnya kita fokus untuk mengkonstruksi berpikir kita untuk kemudian terus meningkatkan rasa syukur kita, betul tadi. Betul, Jadi betul. bukan pasif-pasif saja, bukan. Jadi makanya kita itu kadang terjebak dengan istilah syukuran. Ada syukur, ada syukuran ya. Nampi gitu ya, alhamdulillah. Ya, kalau syukuran kan biasanya setahun sekali gitu. Allahu Ya, Akbar. kalau punya uang baru syukuran, ngajak ketang gitu kan. Padahal kita kan harus syukur tiap hari, tiap saat, tiap detik. Iya. Karena yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak. Betul. Kan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak akan bisa dihitung. Kita aja ini dari tadi ini nikmat terus nih. Nikmat bisa tersenyum. Betul. Kayak bahagia dan sebagainya ini sebetulnya itu syukur istilahnya itu harus syukuran nih kita. Betul. Ya, tapi ya tidak harus syukuran nanti nunggu kalau punya uang, enggak. Tapi dalam hati kita Betul. udah. Nah, itu. Jadi makanya kemudian para ulama menjelaskan bahwa syukur itu berbagai aspek ya. Artinya bukan hanya lisan saja tapi juga dengan hatinya. Bukan hati saja tapi dengan anggota badan yang lainnya. Makanya tadi bahwa syukur itu aktif. Aktif. Sehingga kalau kita misalkan mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya ketika beliau menjelaskan tentang hakikat syukur itu ada 3 minimalnya. Kata beliau, 1 bahwa orang disebut bersyukur kalau mengakui Sang Maha Pemberi nikmat. Artinya dia mengakui bahwa ini datangnya dari mana. Apa yang kita dapatkan itu dari siapa? Mengakui, harus mengakui. Berarti secara sadar, betul, paham tentang itu. Betul. Jadi mengakui bahwa saya dapat jabatan, saya dapat harta, dapat kekayaan ini dari siapa sih? Gitu. Itu harus diakui dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak punya apa-apa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian diucapkan atau diaktualisasikan dengan bentuk ucapan ya dengan sana atau alhamdulillah pujian. Ya, karena dan itu syariat ya. Betul, dan itu kan memang sesuatu yang umum gitu. Artinya ketika contoh misalkan Kang Rudi ngasih ke saya. Pasti kan saya akan muji Kang Rudi ini bager sih gitu. Betul. Gitu. Dan itu bagian daripada hal yang baik sifatnya efek daripada pengakuan. Artinya ketika kita mengakui itu pasti akan diikuti dengan pujian. Ya, itu mah universal. Betul. Ya nilai-nilainya. Nah, dan pujian itu dengan ucapan tentu dengan supaya kita menyanjung orang zat betul atau zat yang memang layak untuk disanjung gitu. Bahkan kalimatnya kan sangat unik ya. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Menunjukkan bahwa kita ini tidak layak untuk dipuji karena kita tidak bisa apa-apa gitu. Tanpa Allah tadi kita nggak punya apa-apa dan tak bisa apa-apa dan tidak punya kekuatan apapun. Bahkan ketika ada orang ngasih ke kita, yang kita sebut duluan itu Allahnya sebelum berterima kasihnya. Betul, iya. Kenapa ya? Karena tadi ya sekali lagi kita nggak bisa kehilangan Allah, nggak bisa jauh dari Allah, nggak bisa tidak melibatkan Allah. Justru kesadaran itulah yang harus pertama kali dibangun saat kita mendapatkan berbagai kebaikan melalui wasilah siapapun. Allah dulu yang harus kita sebut. Allah dulu yang harus kita rasakan. Oh, ini kebaikan dari Allah ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena Allah lah yang telah memberikan kita semua seperti ini. Begitu. Ustaz, saya tertarik dengan kata-kata walau alam nih, penonton ya yang nyimak, sahabat yang nyimak tadi. Bagaimana Allah itu kemudian pertama yang kita rasakan, maksudnya apa tadi? Maksudnya apakah yang ini ada kita berinteraksi antar manusia nih, tapi kok Allah yang kita rasakan gimana ini? Disitulah sebetulnya poinnya ya. Poinnya kalau kita memahami syukur yang sebenarnya itu, justru kan kepekaan itu yang harus pertama dimunculkan. Bahwa apa yang kita dapatkan ini kan Allah lagi. Nah, perasaan itu akan membuat kita sadar diri bahwa kita ini siapa sih gitu. Sehingga kita ini kan dari Allah. Ini kan kebaikan dari Allah. Alhamdulillah ya Allah yang telah memperjalankan
Nabi Muhammad kan disuruh alhamdulillahilladzi asra bi abdihi. Alhamdulillah segala puji bagi yang telah memperjalankan kita, ya, yang telah memudahkan, yang telah membawa kita sampai ke tingkat ini, ke detik ini. Allah lagi, Allah lagi, Allah Tidak lagi. bahas kesuksesannya sendiri ya. Betul, betul. Kenapa? Oh, saya sukses sudah bisa naik ke langit ke-70. Sukses kan saya? Enggak begitu. Ya Allah dulu ya, karena memang ya Allah hakikatnya kan yang membawa dan yang melakukan itu semua. Nah, kenapa? Karena kalau membawa Allah itu enak gitu. Iya. Melibatkan Allah itu enak dan merasakan sesuatu kepada Allah itu luar biasa. Makanya tadi poin pertamanya harus sadar diri. Kita merasakan bahwa Masya Allah ini itu kebaikan Allah terlalu banyak nih. Allahu Akbar. Ya, Allah itu tidak pernah memberi yang jelek ya, pasti yang baik-baik. Allah itu yang memberi pasti yang kita butuhkan. Allah itu memberi pasti untuk kebaikan dan sebagainya. Nah, kesadaran itu yang harus ditumbuhkan oleh kita sehingga kita selalu memuji Allah. Allah hebat, Allah luar biasa. Masya Allah, insya Allah, tabarakallah, bla bla gitu kan. Nah, itu. Namun kata Ibnu Qayyim tak cukup kita hanya sekedar sampai ke lisan. Lisan. Nah, ini yang pokok ini poin yang ketiga kata Ibnu Qayyim, yaitu kita harus membuktikan rasa syukur itu dengan cara melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Contoh misalkan Kang Rudi ngasih saya HP. Iya. Ya. Pertama saya akan berterima kasih. Wah, menyanjung. Oh iya, nuhun pisan ya. Terima kasih sudah dikasih HP. Apalagi akhirnya HP-nya HP mahal misalkan. Ya, pasti akan disanjung habis-habisan ya. Apalagi kalau yang dikasihnya ya tadi yang mahal, yang bagus. Wah, pertama, yang lagi rame betul, gitu kan. Pertama akan disanjung, kedua ke orang pun akan bilang begitu. Teman-teman tahu nggak? Saya ini punya HP nih. Dari siapa? Kang Rudi. Oh, gitu. Baik banget sih dia teh. Iya, gitu. Ya. Yang ketiga itu pasti kan begini, ketika HP itu saya pakai, betul, dan tahu cara makainya saya itu beda dengan yang lain. Misalkan ya dipakai untuk hal yang baik ya. Saya hafal dari HP itu saya hafal Quran 30 juz misalkan. Hafal hadis 1000 hadis dari HP itu. Kemudian banyak relasi. Dan bisa itu sebenarnya. Iya, banyak manfaat. Kan senang ya. Betul. Nah, senang. Nah, maksudnya saya itu ketika dikasih barang oleh Kang Rudi itu harus tahu ini harus dibagaimanakan. Harus dipakai apa. Iya. Ketika Kang Rudi misalkan tahu bahwa HP saya itu dipakai manfaat lah oleh saya, sesuai fungsi HP sesuai itu, fungsinya, sesuai apa yang diinginkannya, kira-kira nanti kalau ada HP yang baru mau dikasih lagi nggak saya? Ini mah dioptimalkan banget gitu kan dan sebagainya. Wah, ini mah saya akan kasih lagi deh. Betul. Nah, itu kan justru akan menjadi sebab saya mendapatkan sesuatu yang baru, kebahagiaan baru, kebaikan yang itulah yang dimaksud dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 itu. La in syakartum la azidannakum. Cuman orang kadang lupa nih dengan ayat ini. Sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan itu harus dicari dulu gitu. Terus diusahakan dulu. Padahal sebetulnya syukuri dulu apa yang ada. Itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di kemudian hari. Jangan dulu kita kejar, nanti kalau nggak dapat gimana? Ya, yang ada adalah kita frustasi. Ya, tapi kalau kita mensyukuri apa yang ada dengan cara Allah, nanti apa yang kita inginkan Allah wujudkan. Begitu. Nah, ini jadi makanya poin yang ketiga ini yang penting. Jadi kita tadi lupa bahwa kadang ketika merasakan sesuatu itu cukup di lisan alhamdulillah, tapi tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas ya, kualitas penghambaan dengan cara ibadah, dengan cara kita meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu yang Allah inginkan. Allah memberikan kita mata, berarti mata itu harus dibagaimanakan. Jadi semua syariatnya dikerjakan secara baik gitu. Nanti pada akhirnya itu semua syariat, semua aturan yang Allah tetapkan untuk kita harus kita kerjakan. Karena Allah memberikan fasilitas semua yang lengkap itu untuk itu justru. Tad, kalau izin memotong nih sebentar. Saya kok ini kayak panjang nih pembahasan kita ya. Tad, sebenarnya kalau orang atau kita, saya lah pribadi misalnya gitu ya, luput dari sisi udah deh gitu kan. Toh juga saya sibuk pekerjaan, apalagi pebisnis ceritanya kan gitu. Wah, segala macam. Udahlah. Kalau ciri orang yang kemudian atau ciri kita yang
kurang bersyukur tadi. Sebenarnya apa yang paling kelihatan tadi dari makhluk yang kurang bersyukur? Yeah. Sebetulnya simpel ya. Kadang hal-hal yang kecil, yang remeh, yang menunjukkan bahwa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita dapatkan itu, ya dua poin tadi. Satu, kita jarang memuji Allah. Kan tadi. Oh, oke. Itu apa ya? Nggak bisa ditutup-tutup ya? Betul, itu mah kan real ya, dohir, terdengar, terlihat Iya. Tadi seperti saya ketika dapat HP, pasti saya akan begitu. Ini HP ini Karena itu alami gitu. Betul. Orang kalau jarang menyebut Allah itu tanda bahwa dia tidak bersyukur kepada Allah. Ngeluh terus. Iya. Ya akhirnya tadi kalau dia jarang menyebut Allah, dia akan menyebut yang lainnya. Yang ada adalah tadi keluhan-keluhan. Iya. Saya ini kok kenapa? Nah, akhirnya kan dia selalu ke orang itu bilangnya begitu, kurang terus, kemudian tidak puas, tidak senang, tidak bahagia, dan ini pasti akan berdampak pada penyakit hati nantinya. Jadi kalau orang tidak pandai bersyukur, dia akan mudah dihinggapi penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sehingga nanti kalau misalkan dia lihat orang lain lebih sukses, ada yang memang dengan kesuksesan orang itu termotivasi, ada yang dia hasad akhirnya hasad, jadi hasad, dengki. Kita kan tahu bahwa dia itu dapat itu bla 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 bla. Gitu ya. Begitu. Ya karena itulah manusia ya. Maka selalu yang pertama itu tadi, pujilah Allah. Karena dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita itu pertama akan hilang ujubnya. Ya, kedua, Allah itu akan senang mendengarnya. Kalau Allah sudah senang, betul. Kalau Allah sudah senang kan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, insya Allah Allah akan berikan. Orang itu kadang lupa di poin ini gitu. Dia lebih banyak menyebut dirinya, menyebut manusia, menyebut kejadiannya, menyebut faktornya, bla 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 bla, sehingga tidak mengembalikan semuanya kepada Allah tidak Subhanahu wa taala. Sampai kepada Allah. Betul. Itu poin yang sederhana lah sebetulnya. Pasti gitu. Ini alami kan, ketika diberi sesuatu pasti kita akan menyanjung, akan menyampaikan ke orang. Kita akan pulang ke istri, Mi ini ada HP nih dari Kang Rudi, datang anak-anak, tahu nggak ini dari siapa? Pasti begitu kan? Iya. Semakin Kang Rudi saya sebut, itu kan semakin senang. Wah, Masya Allah, ternyata HP saya bermanfaat loh. Saya memberikan HP ini kepada orang yang tepat. Iya, betul. Gitu. Besok saya kasih mobil deh. Iya. Tapi kalau misalkan dikasih HP. HP ini mah HP jadul, Kang. Allahu Akbar, yang diteken gitu gitu ke orang tuh, Kang Rudi mah ngasih HP bekas lagi. Astagfirullah. Perasaannya gimana? Ya, kita ganti orang lah. Begitu sederhananya, begitulah gitu. Baik, Ustaz. Masya Allah. Ini teman-teman, kalau ini kayaknya banyak banget teman-teman yang meng-capture ya beberapa pernyataan-pernyataan tadi dari diskusi kita. Boleh ya nanti kita juga akan banyak, mungkin tidak satu episode ini ya tadi nanti kita akan banyak juga pembahasan apa yang ingin teman-teman bahas ya di podcast dari Syariat Talk bersama dengan Ustaz Zulfan ini. Saya ingin masuk ke konteks keluarga, boleh ya tadi tentang keluarga. Saya ini lumayan loh, anaknya lumayan banyak. Gitu. Berapa kira-kira yang Rudi? Aduh, seperti ban mobil. 4 ya berarti. Betul, Tad. Alhamdulillah. Saya curhat ya teman-teman ya. Siap ya. Jadi dalam konteks keluarga, Tad, bentuk syukur dari yang paling mungkin ya, poin-poin bentuk syukur yang kentara yang menjadi barangkali nasihat buat saya, keluarga-keluarga muda yang sekarang nonton mungkin ya gitu ya. Itu sebenarnya ayah misalnya. Ayah tuh salah satu syukur yang, salah satu contoh aja misalnya ayah, salah satu contoh syukurnya adalah apa nih? Misalnya begitu. Istri misalnya apa? Misalnya kalau anak sih saya kira kita segmentasinya orang tua nih nampaknya gitu. Tapi apa sih yang harus dilakukan di rumah? Keluarga yang bersyukur tuh keluarga yang seperti apa, Tan? Iya. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Saya mau ngutip aja ya. Yang mau ngutip. Jadi ada satu riwayat nih. Riwayatnya Imam Bukhari Muslim nih. Sehingga cerita
ketika ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada baginda Nabi SAW, suaminya berarti kan? Nah ini berarti nanti konteksnya keluarga, istri bertanya ke suami. Ya udah jelas ya posisi Anda ya. Ya, kata Siti Aisyah itu, ya Rasulullah, kenapa Anda itu kalau sholat itu Masya Allah sampai lama membuat kakinya itu bengkak-bengkak. Betul. Padahal kata beliau dosa-dosa sudah diampuni yang tahun lalu atau yang akan datang gitu. Kan gak harus seperti itu. Nabi SAW menjawab dengan bahasa yang luar biasa ya. Sederhana, singkat, padat, tapi ini menampar hati kita ya. Apa jawaban Nabi? Afalan akuna abdan syakuro. Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Itu ternyata jawaban Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW ya melakukan ibadah di rumah, sholat malamnya, aktivitas bersama keluarganya. Itu sebagai wujud bahwa ini tanda syukur saya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ini berarti Rasul mencontohkan kepada istri bahwa syukur yang terbaik itu ya ibadah, memperbanyak ibadah di rumah tangga. Karena memang rumah tangga kita itu atau keluarga itu harus banyak kebaikannya. Ya harus membuat nyaman banyak orang, bukan hanya kita. Sebab kalau di keluarga kita tidak nyaman banyak orang, apalagi yang nyamannya orang-orang saleh, maka nanti kan yang datang syaitan. Mengundang begitu, mengundang syaitan dan mengundang orang-orang yang tidak baik gitu. Nah makanya kemudian Nabi SAW membangun itu, bagaimana supaya kita ketika di rumah itu semangat beribadah. Walaupun kan kadang faktanya kita kalau di rumah malas-malesan ya. Zona nyaman. Nah, zona nyaman ya, ada madhab berbahan, ya. Madhab mager malas gerak ya. Padahal itu justru tempat ibadah paling baik sebetulnya selain di masjid gitu. Kalau di masjid kan terbatas ada ya. Haknya masjid lah ya gitu ya. Masjid terbatas lah karena ya tadi jam tertentu. Betul, jam tertentu. Kadang kan kita setelah pulang ke masjid kemana? Pasti di rumah, di lingkungan kita gitu. Betul. Makanya Nabi dengan sholat malam seperti itu yang lama itu kan sampai kakinya bengkak sebagai kudwah, sebagai teladan bahwa seorang ayah, seorang suami, hal pertama yang harus dia lakukan adalah memberikan contoh, memberikan ibadah terbaik. Sehingga itu akan ditiru oleh anaknya, oleh istrinya. Sehingga membuat kebahagiaan rumah tangga itu bertambah. Karena nanti yang memberikan kebahagiaan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan itu saja misalkan kita akan senang melihatnya. Masya Allah, istri misalkan suami saya tiap malam sholat, tiap mengabdi, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang ia adukan adalah tentang saya. Iya. Anak juga akan melihat, Masya Allah, ayah saya ini ayah yang teladan. Kenapa? Tiap malam dia bangun mendoakan saya supaya soleh. Itu kan luar biasa. Betul. Gitu. Nah itu poin pertama sebetulnya. Jadi ketika kita berkeluarga, poin pertama bagi seorang suami adalah menyadari bahwa dia itu sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi istri, bagi keluarga. Maka keteladanan itu yang pertama harus dimunculkan dalam keluarga. Dan ternyata itu adalah bentuk syukur paling dasar lah gitu ya. Paling dasar, paling ringan. Dan itu tadi langsung oleh Rasulullah SAW. Ini syukur. Saya ini ingin bersyukur gitu. Saya ingin bersyukur karena telah diberikan terlalu banyak kenikmatan. Dijadikan manusia yang luar biasa, dijadikan nabi, dijadikan rasul, dijadikan orang yang dekat dengan Allah. Maka tanda syukurnya itu harus dengan itu. Dengan ibadah yang luar biasa begitu. Ini Rasul lakukan di keluarga gitu. Ya, di keluarga. Bukan berarti yang lain juga tidak, tapi maksudnya bahwa hal yang penting, yang dasar itu di dalam keluarga itu kesadaran juga bahwa kita ini telah diberikan kemudahan sampai pada tahap ini. Bisa punya istri. Ada kan yang susah dapat istri. Betul. Alhamdulillah bisa punya istri, istrinya solehah lagi. Kemudian punya anak. Kang Rudi baru 4 ya, saya baru 5. Alhamdulillah. Itu kan bukan keinginan kita juga. Terus sanes gaya-gayaan. Sanes, eta mah ti Allah we gitu. Alhamdulillah karena titipan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum punya anak. Betul. Kemarin itu ada yang konsultasi sudah 5 tahun, sudah 10 tahun belum punya anak. Kita mah alhamdulillah kan.
istilahnya itu tidak minta pun Allah kasih. Ini menunjukkan bahwa terlalu banyaklah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita bersyukur punya anak itu ya bertanggung jawab untuk mendidik mereka, menempatkan mereka, membina mereka, mentarbiah mereka supaya mereka punya hak-haknya apa dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak dasarnya. Betul, haknya itu terpenuhi. Maka diberikan mereka pendidikan. Kalau kita misalkan keterbatasan ya karena kita bukan ustadz, bukan praktisi pendidikan, ya berarti kita harus menyekolahkan. Ya karena nanti dalam hal keluarga ya faktor yang terpenting itu kan lingkungan. Lingkungan. Kenapa? Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu sampai mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir itu kan fitrah. Betul. Fitrah di sini kan bukan suci ya, tapi Islam. Terlahir sebagai seorang muslim. Maka kata Nabi, fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Maka nanti aba di sini maknanya dua. Satu bapak atau lingkungan. Jadi ada intinya mempengaruhi betul, aja ya. Betul. Jadi kan bisa jadi bapaknya kan nggak ada. Iya betul ya, tidak semuanya ada bapak. Betul, kan, ada gitu bapak, ya. ada yang misalkan kerja, Betul. ada yang memang dia lahir tapi bapaknya meninggal. Artinya ada pihak yang mempengaruhi. Betul, makanya kata Nabi, maka aba itulah ya yang akan membuat anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Pada dasarnya tadi Islam ya. Betul. Maka keislaman anak itu terpengaruh oleh pendidikan bapak, pendidikan istri, atau pendidikan yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Kalau salah mencari bapak, salah mencari ibu, atau salah mencari lingkungan, ini musibah. Musibah. Makanya ada seorang seorang lah datang kepada Imam Hasan Basri, ya sambil dia kemudian membawa anaknya. Dia bertanya, ya Syekh, pada umur berapa saya harus mendidik anak? Nah, kata Imam Hasan Basri apa? Kamu telat itu. Pertanyaan. Iya, telat itu. Anak udah dibawa. Betul. Bertanya gitu. Begitu telat itu. Harusnya kamu untuk menciptakan atau untuk menjadikan anak soleh itu dari mulai memilih pasangan dulu. Allah. Artinya kalau kita ingin anaknya soleh, ya pasangannya harus soleh. Nah, itu sampai seperti itu gitu. Menunjukkan bahwa hal-hal yang sederhana, yang mungkin bagi orang nggak penting, justru penting. Kenapa? Karena kita ingin membangun sebuah peradaban besar. Bukan hanya membangun keluarga, tapi membangun peradaban besar, peradaban yang maslahatnya rahmatan lil alamin. Begitu. Allah bisa begitu kan? Iya, kan kalau udah di keluarga ini saya lupa kalau saya hostnya. Siapa sih ini? Jadi saya pengen ngobrol, bisa ditutup nggak sih kameranya? Ustaz, gini Tad, kalau oke lah. Nah, ini menurut saya betul tadi. Ini sentilan tamparan yang luar biasa ketika Rasul tadi mencontohkan bentuk dasar atau dasar bersyukur, level dasar atau utama lah gitu ya. Itu dengan beribadah ya. Mencontohkan ini adalah bentuk syukur katanya gitu. Kemudian tadi adalah poinnya hak anak itu dikenalkan kepada Allah. Kalau kita sebagai suami gitu kan, hak bagi istri pun dikenalkan kepada Allah. Betul. Termasuk kita juga secara fitrah ini harusnya kepada Islam, kepada Allah gitu ya tadi ya. Tadi ada kata-kata lingkungan. Saya agak ngeri Tad. Maksud saya mungkin saya dikenal sebagai praktisi properti dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu Tad sebenarnya konsep gini, saya berpikir saya benar tadi. Saya bisa aja saya titipkan dalam tanda kutip ya di sekolah Islam. Saya punya anak, saya 3 itu di sekolah Islam, 1 lagi masih bocil. Bisa gitu Tad. Kayak udah cukup nggak sih gitu Tad? Atau apalagi yang sebenarnya harus kita lakukan sehingga kemudian tadi peradaban besar yang tadi itu harus dihuni dan dibangun oleh generasi anak-anak kita ini gitu tadi. Cukup nggak sih cuma disekolahkan di sekolah Islam atau ada apa lagi tadi yang? Saya kebetulan juga guru juga di sebuah pesantren ya di daerah Buah Batu. Di Buah Batu. Iya, jadi kadang suka pesantren apa tadi? Pesantren Manbaul Huda namanya. Manbaul Huda. Manbaul Huda. Iya. Buah Batu ya? Ya, Buah Batu. Jadi kadang suka menemukan curhatan ya, curhatan teman-teman ya atau orang tua atau bahkan guru kayak gitu. Ya, intinya bahwa begini. Mereka kan di sekolah berapa lama? Berapa jam? Ya. Begitu kan? Ada batasnya. Pada batasnya. Pertanyaannya di sekolah diperhatikan, dibimbing, dibina oleh gurunya. Ya, tapi ketika mereka pulang ke rumah bersama lingkungannya, kira-kira ilmu yang sudah didapat
di pesantren, di sekolah, kira-kira dipraktekkan nggak? Terus siapa yang mengontrol, siapa yang mengarahkan mereka, siapa yang mengingatkan di rumah? Artinya bahwa pendidikan itu berkesinambungan, atau sifatnya bahwa pendidikan itu menyeluruh, ketika di sekolah oleh guru, ketika di rumah ya oleh kita. Tapi kan tadi kita tidak selamanya ada di rumah. Kadang kita titipkan ke tetangga. Kadang anak kita biarkan main bersama teman-temannya di luar. Agak ngeri nih kalau begini. Kalau kita misalkan salah ya nitip, ya kadang misalkan mungkin kalau Kang Rudi saya yakin anaknya baik-baik, soleh lah. Amin ya Allah. Ya, insya Allah. Tapi kadang ada anak yang misalkan dia pulang ke orang tua, tiba-tiba dia punya kosakata baru. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Atau bahasa Cina ya, kancing coplok ya. Allahu ya. Akbar. Padahal orang tuanya kan tidak mengajarkan. Orang tuanya sangat ketat ya. Bahasanya juga biar nggak salah pakai bahasa Arab. Waduh. Misalkan di rumah aman aja ya. Aman ya. Ya, supaya maksudnya tadi tidak ada ucapan-ucapan kata-kata yang kasar. Tapi tadi ketika mereka kemudian bermain bersama temannya kan nggak mungkin pakai bahasa Arab ya. Karena mungkin ya lingkungannya nggak menjamin atau nggak mendukung. Dia mungkin pakai bahasa tradisi bahasa budayanya masing-masing gitu. Betul. Nah, pulang ke rumah mungkin mendengar yang lain, ya ada kucing jatuh gitu kan, dan lain sebagainya, masuk ke pikiran, terekam, dibawa ke rumah. Kita tiba-tiba kaget, ini anak belajar dari mana nih? Siapa yang ngajarin? Gurunya siapa? Salahin aja guru. Iya gitu, kita nyalahin guru, padahal kan mereka sebetulnya terpengaruh bukan di sekolah kan, tapi mereka di rumah, di lingkungan rumahnya. Ini menjadi PR besar kita. Artinya pendidikan itu harus menyeluruh. Artinya bukan hanya di sekolah, bukan hanya di rumah, tapi juga di lingkungan sekitar agar mendukung. Karena kita ingin tadi mencetak, membentuk manusia yang bukan hanya baik di sekolah, bukan hanya baik di rumah, tapi juga baik di masyarakat, di lingkungannya. Begitu. Akhlak itu kan harus dirasakan oleh makhluk yang lainnya, termasuk tadi lingkungan-lingkungan sekitar gitu. Makanya ini betul-betul harus jadi prioritas kita. Pendidikan itu betul-betul harus dilakukan, atau istilahnya itu harus dijadikan prioritas dalam hal pembinaan terhadap anak dan keluarga itu. Selain mereka mendapatkan haknya di sekolah, haknya di rumah, juga di lingkungannya masing-masing. Karena kan kalau kita sekarang begitu kasusnya itu berbeda mungkin dengan orang yang ditakdirkan lingkungannya bagus. Ini yang tidak bagus gimana? Makanya kadang orang tua jangan hanya memikirkan nanti anaknya sekolah di mana. Mau misalkan di sekolah Islam, tapi juga dia harus berpikir kira-kira tetangganya memperkenalkan dia tentang Islam nggak, atau menjadi guru bagi anak-anaknya nggak. Ketika kita tidak ada, siapa yang akan menggantikan posisi mereka, posisi kita di hadapan mereka? Itu juga harus dipikirkan dengan matang. Sedangkan itu harus berkesinambungan. Untuk tadi kepribadian Islam ini ada di anak-anak kita. Betul. Ustaz pernah dengar nggak yang update kemarin gitu ya? Saya juga ini benar-benar yang mungkin sahabat Syariah Talk juga menyimak gitu ya, bagaimana ada sekolah internasional katanya seperti itu yang luar biasa ya, tidak akan memperkenalkan benar atau salah katanya, tapi anak akan diangkat feelingnya ini apa, terserah triggernya di luar apa, sekolah akan bantu terserah dan sebagainya. Ternyata ujung-ujungnya memang kampanye segala macam yang aneh-aneh itu. Karena kalau saya omongin di sini videonya nggak tayang, nanti di take down ya. Kayak gitu kan. Mohon maaf Tad. Pandangan Ustadz tentang hal itu berkaitan dengan misalnya sepakat nggak Tad bahwa value atau nilai yang akan dipegang oleh kita di rumah, kemudian di sekolah dan lingkungan itu harus sama dan itu harus Islam Tad? Iya, betul. Jadi gimana, Tad? Kenapa harus Islam ya? Karena terbukti. Saya kemarin itu dengar satu ceramahnya orang non-Muslim lah ya. Dia seorang pendeta, bahwa dia harusnya kita itu jadi minoritas kata dia. Karena kalau hidup di lingkungan minoritas yang di bawah naungan yang mayoritas itu damai, gitu, nggak ada masalah. Justru di saat mereka jadi mayoritas ada kantong-kantong mereka, maka maksiat itu semakin merajalela gitu. Lah, gimana itu? Iya. Karena ya tadi karena menunjukkan bahwa agama selain Islam itu kan mengajarkannya tidak jelas, komprehensif, tidak betul-betul memanusiakan manusia.
Tapi mereka malah menjadikan manusia sebagai bukan manusia. Tapi Islam satu-satunya agama yang memberikan pengajaran bahwa manusia harus sadar diri bahwa ia adalah manusia yang mulia. Manusia yang punya harkat martabat yang tinggi. Nah, itu sebetulnya. Makanya ketika di sekolahnya, kemudian di rumahnya, di lingkungannya sama, yang dibangun adalah kebaikan, yang dibangun adalah kebersamaan untuk sama-sama menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah maka target kita, harapan kita insya Allah akan terwujud gitu. Nah, maka penting sekali ya kaitannya dengan perkembangan anak zaman sekarang. Contoh misalkan tadi kita tidak mempermasalahkan karena itu sudah dimasalahkan, sudah jadi masalah lah. Sudah jadi masalah besar. Iya, betul. Tapi ada hal yang penting nih. Contoh misalkan begini. Apakah kecenderungan anak, kecenderungan anak nih menjadi laki-laki bukan laki-laki seutuhnya, perempuan bukan perempuan seutuhnya itu apakah dari kudratnya atau karena faktor lingkungan? Kalau dalam Islam kan sudah clear tadi. Iya. Cuma tolong agak diflurkan di sini lah. Iya, gitu ya. Itu apakah kudratnya, takdirnya, istilahnya itu dia diciptakan seperti itu atau bukan? Kalau secara ilmiah pun itu clear tadi. Ilmiah lah tadi. Betul. Ya kan anak itu ketika lahir semuanya pasti jelas kan. Jelas. Laki-laki, perempuan, laki-laki jelas itu. Tapi kenapa bisa berubah di kemudian hari? Itu menunjukkan bahwa lingkungan itu penting. Lingkungan. Iya. Kenapa tadi? Karena contoh misalkan di kita kan kadang membiarkan anak laki-laki gaul dengan anak perempuan. Cara berinteraksinya bebas lah. Nah, begitu sehingga ketika tabiat perempuan itu terbawa sehingga jadi bukan laki-laki maco lagi, bukan laki-laki maskulin lagi, maka kita akan menganggapnya ketika misalkan anak laki-laki bergaya perempuan dianggapnya lucu. Itu karena lingkungannya nggak baik gitu. Harusnya kan itu diarahkan, kamu itu laki-laki. Jangan seperti itu, laki itu harus begini. Nih golok. Nah, begitu. Ya, kembali lagi kan ke sosok ayah. Artinya bisa jadi anak yang misalkan dia meniru-niru perempuan karena sosok ibunya nggak muncul, sosok ayahnya nggak muncul, bingung akhirnya, betul. Akhirnya dia meniru yang ada begitu. Jadi ini sangat sekali lagi berkesinambungan. Ini sangat erat kaitannya satu sama lainnya, sehingga kita betul-betul punya tanggung jawab besar supaya keluarga kita terbebas dari api neraka itu betul-betul terjaga semuanya. Terjaga semuanya. Jangan sampai tadi dijaga di rumah, dijaga di sekolah, ternyata dia ketika di luar kita berikan kebebasan sehingga anak itu kemudian tumbuh. Dan tumbuhnya itu kita nggak tahu, banyaknya seperti itu. Ya, di rumah dididik dengan baik, di sekolah dididik dengan baik, di luar dibebaskan. Tapi kok kenapa anak saya seperti ini? Orang tua menyalahkan. Karena tadi kadang lupa. Makanya kalau kita lihat konsep-konsep Islam sangat memperhatikan itu, berteman dengan siapa, ngobrolnya dengan siapa, dia di lingkungannya dengan siapa. Itu penting. Kenapa? Sangat berdampak justru. Sangat berdampak. Kenapa? Karena anak itu tadi kadang di sekolah, di rumah seperti yang nurut lah, nurut. Karena ada mungkin karena takut. Tapi ketika di luar dengan temannya atau dengan orang lain di rumah orang karena kebebasannya terlalu bebas atau tidak ada aturan, sehingga mereka diberikan keleluasaan untuk bisa berekspresi sesuai dengan dorongan hawa nafsunya dan kondisi lingkungan. Betul. Sehingga tadi tiba-tiba kita kaget gitu, kok ada perubahan. Dan saya banyak menemukan itu. Ini orang tuanya bagus lah. Anaknya bahkan dikuliahkan di universitas luar negeri. Tapi ketika pulang itu kok kenapa begitu? Ternyata tadi ada yang dilupakan. Kemudian ada kasus-kasus misalkan anaknya terjerat judi online atau maksiat lah istilahnya itu. Jadi ke pesantren kan. Sudah pulang di pesantren, akhirnya kan temennya datang lagi, nyambut lagi, begitu lagi sampai habis ratusan juta pendidikan itu. Padahal dia lupa. Sebetulnya kalau dia cari lingkungan yang baik aja, ini harus di-cut kan. Makanya ketika seorang yang membunuh 100 orang itu, betul. Cara taubatnya kan dia harus hijrah, harus pindah dulu ke tempat lingkungan yang baik. Intinya itu adalah tentang lingkungan itu. Betul. Karena tadi bagaimana mungkin dia akan menjadi baik, akan menjadi orang yang bisa menyadari dirinya sendiri sebagai manusia yang hina kalau lingkungannya tidak mendukung. Makanya kata
si ulama itu, kamu syarat taubatnya harus hijrah, harus pindah. Nggak bisa di situ. Kalau di situ terus, ya kamu akan terpengaruh. Sampai kapanpun nggak akan bisa. Ini hal penting menurut saya. Sehingga ini menjadi perhatian kita ya di kondisi hari ini, supaya para orang tua jangan hanya fokus menyekolahkan anaknya di sekolah Islam, kemudian fokus membina di keluarga dengan materi-materi Islam, juga pastikan lingkungannya juga lingkungan yang baik, yang mendukung terhadap perkembangan keislaman anak kita. Karena ya tadi ya, bahwa satu-satunya ya agama yang memberikan banyak kebaikan itu cuma Islam, dan ini diakui ya oleh orang-orang non-Muslim. Betul. Bahwa ketika mereka ada di lingkungan Islam itu mereka aman, terjaga, begitu. Iya betul. Saya sedikit aja sebelum nanti masuk ke tema kita lagi ya. Negara-negara di Timur Tengah ada minoritas-minoritas non-Muslim. Dari ribuan tahun yang lalu, ketika Islam belum ada, kemudian Islam tegak 1400 tahun, kemudian Islam hilang lagi, mereka itu dan merasa safe gitu, merasa aman banget di di wilayah yang ada kekuasaan Islam di situ gitu ya. Betul. Dan mereka nggak berubah ya keagamaan mereka juga nggak dipaksa dan sebagainya gitu, saking nyamannya mungkin disebut dengan rahmatan lil alamin. Betul diantaranya. Ya, makanya dulu juga kan memang ketika misalkan Islam masuk ke daerah-daerah itu, mereka nyaman ya, bahkan mereka ada istilah, udah kami lebih baik dipimpin oleh kamu saja daripada kami harus mengikuti yang sebelumnya. Karena tadi orang itu kan yang dilihat kan, yang dirasakan ini ya kan dampak sikap dan sebagainya. Ternyata mereka menemukan bahwa akhlak Islam itu kan luar biasa. Dan itu tercermin dari pribadi yang kalau bayangan saya tadi yang menyokong lingkungan, akhirnya lingkungannya itu nyari lah gitu, kalau bahasa Sundanya Islami banget lah gitu ya. Jadi konsep syukur kita itu harus kita turunkan, kita jabarkan. Jadi bukan hanya pada lisan, bukan hanya pada praktek ibadah ritual yang mahdohnya saja, betul. Termasuk juga ibadah-ibadah yang lain yang saling mendukung. Itu jauh lebih banyak ya, muamalah itu ya. Betul. Sehingga contoh misalkan kita ya kalau di lingkungan, contoh misalkan saum lah ya. Saum sunat terutama ya. Kalau lingkungannya nggak saum kan? Ya lemas. Banyak alasan kan. Sudah sahur pun buka ini lapar gitu. Menghargai yang nggak saum. Orang nggak saum semua. Tapi kalau lingkungannya pada saum, terbentuk, terbina, mereka pada paham, enak. Hari-hari lebih bermakna, lebih berpahala. Betul seperti itu. Dan Rasul membangun para sahabat kan lingkungannya dibuat baik gitu, dibuat saling mendukung, sehingga para sahabat nyaman sekali gitu. Nah ini yang sekali lagi dari awal ini kita lupakan ya. Padahal ini sekali lagi bentuk syukur yang paling simpel, yang paling dasar ya, supaya syukur kita bisa sempurna. Karena kadang tadi kita ingin bersyukur tapi duduk bersama orang yang kufur. Ya, nggak bisa. Nggak ada support. Iya, nggak ada support gitu. Ya, kita mencoba untuk mengingat Allah, dia malah membuat kita sibuk dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala misalkan. Betul. Itu kan nggak sempurna. Sayang juga gitu akhirnya kita dengan niat A, B, C, D, tapi karena tidak didukung, tidak support dengan keadaan, tidak menghasilkan sesuatu yang sempurna juga begitu. Ya. Siap, saya mau curhat lagi. Mewakili. Ini masih kuat nggak? Masih aman nggak? Oh oke, kan masih aman katanya. Jangan sampai besok dong, panjang nih. Ini bentar lagi zuhur. Ketahuan syutingnya siang-siang. Ustaz, curhatan saya adalah gini tadi. Saya ingin kembali nanti kepada seorang langkah strategis ayah. Nanti akan terakhirnya ke situ langkah strategis ayah. Cuman nih sekarang ayah model-model saya ini mungkin juga Anda ikutan ya. Anaknya ya lagi nanggung lah, anak SD kelas 6, kelas 5 gitu-gitu kan ya. Kok udah disekolahin gitu ya. Kadang-kadang ada yang membuat nyolokan lah kalau bahasa ini itu, kok nakal lah bahasanya gitu tadi. Nah itu tuh rasa gini, apa yang terjadi lah mau anak kemudian lagi tantrum, nakal, bla bla bla, nggak sesuai dengan keinginan kita dan sebagainya. Padahal kayaknya kita udah optimal banget deh, misalnya begitu. Dalam kondisi seperti itu tadi,
syukurnya gimana tadi? Sedangkan kan saya kita itu kan ingin itu selesai, ingin Allah kasih keberkahan, ingin Allah kasih kebaikan, tapi kok tantangannya ini luar biasa nih tadi gitu. Syukurnya gimana gitu? Gimana tadi? Betul. Jadi bisa jadi mungkin ada 2 poin ya. Satu mungkin cara kita syukurnya salah. Oke. Bisa jadi kita tadi mungkin ibadahnya, sholat malamnya ya tadi. Loh, kok Allah berkaitan ya? Iya. Nih misalnya anak nakal nih, anak lagi bikin masalah nih. Iya. Ada kaitannya dengan ibadah kita? Ada. Bisa jadi itu teguran dari Allah. Allah mengingatkan kita dengan cara kenakalan anak. Karena misalkan kita menganggap bahwa itu bagi kita nggak jadi masalah, jadi kita tidak sholat, ya kita tidak jujur, kita tidak baca Quran, dianggap oleh kita nggak berdosa karena hukumnya sunat misalkan. Kita nuntut anak untuk soleh nih, Betul. atau mengerjakan aktivitas-aktivitas di sekolahnya, sekolah Islam, Betul. di rumahnya pun ngaji dan sebagainya. Iya. Tapi kitanya di belakang nol misalnya. Iya, nggak bisa. Tetap harus berangkat dari kita. Kita harus punya angka dulu. Kitanya dulu. Ya, kalau justru anak itu 0, kita angkanya. Jadi ketika punya angka 1, anak engkau jadi 10 kan? Yes. Kita misalkan angka 5, anak 0 jadi 50. Apalagi anaknya juga 5 Betul. misalnya gitu nah, ya. begitu Nilainya. nanti. Ya, betul. Ketika anak kita diisi dengan angka, kan ketemu nanti angkanya Berlipat bernilai. jadinya. Betul, berlipat semuanya. Bahkan bukan lagi tambah tapi kali gitu. Allah. Nah, itu. Nah, jadi berangkat dari kita dulu. Jadi evaluasi dulu. Barangkali syukur kita salah nih atau ada yang kurang dengan ibadah kita. Ayo kan. Iya, gitu. Jangan-jangan biasa yang kita wandai wanjus mungkin karena kesibukan kita nggak sempat baca Quran. Allah tegur dengan cara kenakalan anak. Oh, jadi kita iya ya. Biasa nih anak ini soleh karena saya ini baca Quran. Karena Ibnu Qayyim ya sampai mengatakan bahwa kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh kita itu akan berdampak. Sampai beliau sebutkan 58 kurang lebih itu dampak maksiat dosa yang kita lakukan, termasuk diantaranya kepada anak. Jadi jangan kemudian kita ya menyalahkan anak hanya karena kita sudah merasa menyekolahkan mereka dengan baik, ya, dengan membiayainya mereka disekolahkan di pesantren atau di sekolah Islam. Tapi kadang kita lupa. Kita pun harus baik gitu. Karena kan kita menuntut mereka untuk baik. Tapi di sisi lain kita melakukan maksiat, dosa. Justru itu akan menjadi dampak keburukan bagi anak. Ini ada contohnya ya. Jadi ketika misalkan seorang anak yang di sekolah itu dia sudah susah diluruskan, sudah dapat tim BK-nya dipanggil. Wah, pokoknya sudah menyerah lah istilahnya itu. Sampai akhirnya para guru itu ngumpul. Ini gimana nih cara menangani satu anak ini? Pedegong pisah gitu. Ya. Akhirnya mereka kemudian sepakat harus didatangi nih orang tuanya. Barangkali ada makanan yang bisa mempengaruhi sikap dan karakter anak. Singkat cerita datang. Ini makanan rezeki yang di situ posisinya. Betul. Makanya dia datang ke rumahnya ngobrol, Pak, kita ini sebagai guru sudah nyerah nih. Ya, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini mungkin maaf sekali upaya kami aja. Saya ingin tahu Bapak kerjanya di mana. Ternyata kan dia kerja di pekerjaan yang menghasilkan barang yang haram istilahnya itu. Dan nggak sadar kan. Itu dikasihkan ke anaknya. Ini mah Pak mohon kata guru-guru itu, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita agar anak Bapak menjadi anak yang baik bagi di Bapak di rumah atau bagi kami di sekolah. Itu kebayang orang tuanya gimana perasaannya ketika disadarkan seperti itu? Ya, alhamdulillah ternyata dia nerima juga sih setelah panjang lebar diskusi ya dengan cara yang persuasif, dengan cara yang ya hati ke hati, sadar juga ya, karena kan itu anak siapa ya. Iya. Itu kan anak kok kita yang peduli. iya gitu. Iya. Akhirnya nerima juga dan dia keluar. Qadarullah masyaallah wa masyafa'ala. Jadi ketika keluar itu dia berhenti resign itu, perubahan anak itu drastis. Kita juga kaget akhirnya. Orang tuanya ganti pekerjaan ke yang halal. Ya, betul. Itu sampai kita juga kaget ya, para guru itu kok bisa berubah ya dia. Ternyata ada korelasi tadi antara perubahan sikap anak dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Begitu diantaranya. Sehingga tadi kita ketika melihat ada perubahan sikap pada diri anak, jangan langsung menyalahkan anak. Bisa jadi kesalahan itu kita. Itu kesalahan kita. Allah tegur
dengan cara kesalahan anak misalkan. Itu yang pertama ya. Jadi sadari dulu lah gitu bahwa bisa jadi itu dosa yang kita lakukan atau ada maksiat atau ada syukur yang tidak sempurna gitu. Jadi suami dan istri itu ngobrol atunya Nah, gitu. Saya juga deh Iya, kayaknya. gitu. Gitu. Yang Iya, iya. kedua, ya mungkin ini ujian. Nah, Oke. ya ujian pure lah karena tadi tidak setiap ya anak yang terlahir itu ya sesuai harapan kita. Ada kalanya seperti Nabi Nuh alaihissalam, betul. pure itu ujian dari Allah walaupun kan beliaunya seorang yang soleh ya. Dan kita tuh harus syukur kan Iya, dengan ujian itu harus nerima betul, ya. harus sabar ya. Ya artinya kan dengan sabar itu kita akhirnya tahu bahwa oh ini memang cara Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk fokus beribadah kepada Allah, jangan terganggu karena kita sudah berikhtiar. Bahkan tingkatin lagi ibadahnya. Betul, jangan sampai kita menjadi lemah semangat. Aduh, ini saya sholatnya udah maksimal, infaknya udah maksimal, tapi kok anak saya seperti ini. Nah, justru tadi ditingkatkan lagi. Oh, berarti kita harus lebih semangat lagi, harus lebih kuat lagi karena ini ujian buat kita, begitu. Oke, baik. Ya Allah. Lumayan ntar ya cek. Wah, udah sejam nih. Sejam ya. Alhamdulillah. Tad, terakhir, poin terakhir ini tentang ayah. Tad. Beberapa konten saya juga ini kita angkat tentang ayah. Kenapa? Wallahu alam. Saya memposisikan ayah bukan karena kitanya, tapi saya melihat fungsi strategis tadi Rasul sebagai seorang suami dan ayah tadi. Dalam konteks kekinian saat ini, kondisi lingkungan saya kira kalau kita lepaskan ini hakul yakin anak ini akan jadi seperti apa kita udah bisa bayangin. Gitu ya, lingkungan yang luar biasa dahsyat gitu kan. Di rumah pun karena juga saya, istri misalnya gitu kan, juga aktif di luar, akhirnya nggak optimal juga di dalam rumah karena udah lelah, udah apa dan sebagainya gitu. Harapannya kita nih Tad, tetap anak ini pengen tetap baik gitu loh Tad. Kira-kira fungsi strategis seorang ayah untuk keluarga dan untuk anaknya harus ngapain Tad? Iya, betul. Sebetulnya saya sepakat sih bahwa kata kunci dalam keluarga itu adanya di ayah. Jadi kalau sosok ayahnya hilang, maka akan fungsinya hilang. Fungsi ayahnya hilang itu sudah akan rusak tuh harapannya. Nah, kadang yang jadi permasalahan banyak ayah yang tidak sadar bahwa dia itu sebagai seorang ayah punya fungsi yang fungsinya itu sangat krusial terhadap perkembangan kesolehan anak dan istri. Banyak yang tidak paham. Contoh misalkan setelah menikah fokusnya hanya kerja saja, mencari nafkah, seolah-olah bahwa itu teh udah yang paling top gitu ya. Betul, sudah. Akhirnya apa? Ya anak nggak diperhatikan, istri nggak dibina, nggak dididik. Ya, akhirnya apa ya tadi? Kita hanya bisa berharap gitu, tanpa kita memberikan yang terbaik ya. Karena tadi ayah itu kan mungkin banyaknya di luar. Walaupun tetap yang membina itu adalah ayah. Jadi konsep pertama siapa yang mengajarkan kebaikan kepada anak? Istri. Betul. Karena yang lebih banyak di rumah adalah istri. Pertanyaan, siapa nanti yang akan mengajarkan materi-materi itu kepada istri? Ya, suami juga, ayah juga. Kenapa? Karena nggak mungkin kita nyuruh ayah orang ya. Nggak boleh ya. Artinya ayah kita, artinya kita sebagai suami yang harus turun tangan untuk memberikan pengertian yang baik, atau kalau tidak mengajak istri supaya paham, ngaji, ngumpul dengan lingkungan yang bagus gitu, supaya mereka punya materi untuk disampaikan kepada anaknya. Nah, makanya sekali lagi yang ingin saya tekankan, wahai para ayah, saya juga kita semua. Contoh misalkan saya akan mengutip saja ya perkataan ulama ya. Kenapa kita kutip ya? Karena memang kata-kata ulama itu sudah penuh hikmah ya. Betul. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan Quran surat An-Nisa ya, ayat 34 kalau tidak salah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah qawwam. Nah, beliau menjabarkan bahwa qawwam itu ada 4 ya. Satu, seorang laki-laki harus menjadi kabiruha, tokoh. Ya, tokoh di keluarganya. Artinya anak-anak sosok yang besar. Betul, sehingga anak itu nanti mentokohkan ayahnya. Oke. Jadi keberadaan ayah bagi anak itu pahlawan.
Ya, ya. Tokoh mungkin di luar dia bukan sebagai tokoh utama, bukan sebagai tokoh yang dipuji, Iya. tapi anak itu atau ketika ayah itu ada di rumah, bagi anak itu sudah superhero, sudah pahlawan, sudah hebat. Anak tuh dibenarkan nomor satu tuh Betul. ayah dalam konteks manusia nih ya. Betul, makanya ayah ya wayahnya istilahnya itu. Walaupun pulang kerja lelah, ya kalau anaknya majak main ya ajaklah beberapa saat, ya kukudaan, ya naik pungguk, ya Betul. menyempatkannya walaupun mungkin tahu merasakan lah lelah capek gitu di luar ya. Tapi kan tadi anak juga pengen ada sosok ayah yang hadir memberikan mereka semangat spirit gitu, semangat motivasi ketika ayah menyadari bahwa kita itu adalah tokoh bagi anak ya. Namanya juga superhero kan gak ada istirahatnya. Iya betul. Superhero kan dipanggil kapan saja. langsung dangdos. Langsung dangdos. Pahlawan lah begitu ya. Iya, Nah, itu yang pertama Kabirwa sebagai tokoh, sebagai pembesar di keluarga. Betul. Yang kedua, itu harus menjadi rois, kepala keluarga yang ngatur. Oh, Iya. beda ya tadi ya. Beda, Tadi iya. sosoknya Iya. dikagumi dan Betul. sebagainya. Ini fungsinya memang secara Betul. manajerial ini Nah, paling tinggi. betul. Dia secara manajerial dia sebagai kepala sekolah. Kalau kepala sekolah kan memang punya aturan ya, punya manajemen sendiri. Betul. Agar bagaimana kurikulum yang dipakai di sekolah itu mendukung perkembangan. Betul. Dan kepala sekolah kan nggak naik ngeberesin genteng kan? Betul. Nggak turun juga ngeberesin air, nggak. Ada tugasnya masing, yang penting bisa mengkondisikan. Iya, iya. Bisa mengkondisikan. Nah kadang ayah ini hilang gitu, dia tidak sadar bahwa dia itu kepala sekolah di rumahnya. Makanya ada pepatah al-ummu madrasatul ula, Iya. bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Siapa kepala sekolahnya? Nah, siapa kepala sekolahnya? Jadi kalau kita ilustrasikan bahwa anak itu adalah pesertanya, Iya. ibu adalah guru sekaligus dia wali kelas, dan kepala sekolahnya adalah Ayah. ayah gitu. Ijazahnya apa? Ijazahnya adalah takwa. Allahu Ya. Akbar. Kesuksesan anak itu ketika dia menginjakan kakinya di surga. Itu target kita, tidak tersentuh api neraka dan dia berhasil menginjakan kaki di surga. Itu target dari output dari kurikulum sekolah kita ya. Dan sekali lagi, kalau suami atau kalau ayah tidak tahu, tidak paham bahwa dia itu sebagai kepala sekolah, maka dia akan menelantarkan begitu saja hak ini. Sehingga nanti gurunya bingung. Anaknya juga bingung nanti. Ini sekolah kok nggak ada kepala sekolahnya. Aku ngajar apa aja deh kata istri ya. Iya. Yaudah kita ngajar apa yuk, kita belajar make up aja katanya. Begitu. Kan Jadi bingung. nanti aturannya kan nggak jelas gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga Rois ya tadi ya ya. rois ya. Yang ketiga itu suami itu atau ayah itu harus memposisikan diri sebagai muadib ya. Muadib itu guru adab, artinya yang memberikan figur. Karena ada istilah bahwa keteladanan yang baik itu kan bukan di ucapan, Iya. tapi di contoh. Contoh, Keteladanan adalah cara mendidik yang terbaik. Karena nanti yang dilihat oleh anak kan itu Nggak keteladanan. jauh-jauh, ini yang di rumah. Betul, yang di rumah. Kalau dia akan meniru, kan anak itu sang peniru katanya ya. Betul. Sang peniru Yang ulung. ulung. Ya, gitu. Jadi akan melihat bagaimana orang tuanya sehari-hari, dia akan mencoba mengcopy paste begitu. Makanya gambaran anak itu ya kita gitu. Istilah di Sunda itu kan uyah mah TS kalur pasti kahanap begitu. Karena tadi bahwa kita itu akan menjadi inspirasi bagi anak kita begitu. Kalau tadi kita tidak mencontoh, tidak memberikan teladan, tidak mendidik diri kita, tidak mengeluarkan ya akhlak yang baiknya untuk supaya diketahui oleh keluarga kita, oleh anak kita, nggak mungkin anak bisa meniru kita. Yang ada adalah mereka mencari figur yang lain. Nah, figurnya kalau tidak dapat di luar ya di rumah ya pasti dicari di luar. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya Resiko besar, begitu. Nah, makanya posisikan ayah sebagai guru akhlak, guru adab. Bagi keluarga lah, bagi istri, bagi anak. Makanya dari mulai cara dia berbicara, cara duduk, cara tidur, cara bertutur kata, ngobrol dengan istri itu anak akan niru kan. Kalau kita ngebentak istri pasti anak akan menggebentak ibunya. Karena dia akan meniru, iya gitu. Kamu kan apa? Niru ternyata. Kok kapan kita ngajarinya? Ternyata dia niru-niru kita, begitu diantaranya. Gitu Bun, katanya Bun. Iya. Yang ketiga, yang keempat itu hakim ya. Iya. Ini nih ya. Nih, jadi seorang suami atau seorang ayah itu harus jadi
hakim yang bijak, yang Ya, adil. ya, Artinya ya, keputusan-keputusan rumah tangga itu yang mengkondisikan, yang memegang itu ya suami. Yang memegang pertimbangannya yang bagus. Betul, jangan sampai aku mau umi lah. Jangan. Tentu hakim ini kedaulatannya di syariat, pegang syariat ya tadi. Betul. Jadi jangan pakai hukum yang lain. Kita punya kewajiban untuk meminta pendapat istri. Tapi keputusan akhir kita. Nah, banyaknya kegagalan dalam perkembangan anak itu sehingga anak tidak bersyukur itu karena tadi ayah itu aku terserah lah. Yang penting mah, tapi dia nggak sadar gitu. Yang penting saya udah maraban gitu nah, ya. gitu. Yang penting saya udah ngasih nafkah. Dia tadi ketika bahkan keputusan pun diserahkan kepada istrinya, tidak tahu sekolah yang mana yang harus didatangi atau untuk supaya anaknya bisa sekolah di sana kan nggak tahu. Yang penting mah kata istrinya begini ya nurut lah. Pokoknya kata Umi yang begitu. Saya mah pokoknya terserah Umi yang nggak bisa begitu. Dan Uminya jarang dididik lagi. Iya. Kebayang kan? Makanya kalau sosok hakim ini ya sebagai pemutus perkara ini nggak baik atau dia nggak bisa memutuskan, bahkan ini kan musibah gitu. Dan yang mempengaruhi ayah adalah apa tadi? Yang mempengaruhi kan ayah tadi harus sosok berat, ternyata berat banget ya teman-teman. Nah, apa dong nih PR saya apa nih? Yang mempengaruhi ayah itu adalah guru, orang tua dan gurunya. Kalau ayah tidak punya orang tua atau ayah tidak punya guru, kebayangkan nanti dia akan ngasih apa kepada istri, akan ngasih apa kepada anaknya. Jangan-jangan asal lagi. Iya. Pokoknya masa ayah udah otaknya tamploken misalkan salah nantinya. Ngaraji ya tuh bapak-bapak ya. Iya, itu aja. Pokoknya punya orang tua nggak yang jadikan guru ya. Itu kan guru terbaik orang tua. Akhirnya ayah itu harus banyak ngobrol lah. Jadi antar generasi itu harus nyambung gitu ya. Iya, betul. Itu kesalahan kita hari ini kan itu tidak ada estafet. Pesan-pesan kebaikan yang harusnya ini kan turun-temurun 7 turunan istilahnya. Betul. Itu terputus kan. Terputus karena tadi kita jarang silaturahim, jarang ngobrol. Betul. Apalagi tadi kita sibuk ya. Betul. Akhirnya nggak punya guru. Ya akhirnya kita nggak tahu harus bagaimana nih, apalagi kan ini zaman fitnah ya. Yes. Nah, kalau kemudian kita tidak punya guru, kita akan salah arah nantinya. Nah itu mungkin ya, Kang Rudi. Allahu Akbar, Ustaz. Panjang pisan ya, orang alhamdulillah. Ustaz, tadi udah pertanyaan terakhir ya, jadi harus sesuai janji ya. Ustaz, saya bener poin yang tadi 4 nih ya, 4 poin tentang qawwam ini luar biasa. Cuma PR-nya apa? Ini pikiran saya tadi bahwa benar atau tidak ya, bahwa akhirnya saya akan usahakan tadi, misalnya dari pribadi memenuhi tadi qawwam ini, tapi saya nggak bisa sendirian menginstal ini tadi. Saya nggak bisa sendirian. Tadi disebutkan guru, bisa jadi guru ini ya saya punya ustadz ya, gitu ya, atau orang tua gitu. Kadang-kadang orang tua juga karena ya keterbatasan juga akhirnya kita nyari guru yang insya Allah mudah-mudahan guru yang tepat gitu kan dannya. Cuma di mana? Karena gini tadi kita pun sama sebagai seorang ayah, bahkan ayah ini dan termasuk saya pribadi mudah juga terpengaruh oleh lingkungan. Benar atau tidak akhirnya bahwa ayah sendiri juga harus punya lingkungan yang baik dan membawa istri dan anak-anak di lingkungan yang baik itu. Betul kan? Nabi Ibrahim menyimpan Siti Hajar itu di mana? Ya Allah, dititipkan pokoknya. Di mana itu kan di tempat yang penuh berkah. Di Mekah. Di depan Ka'bah. Walaupun dasarnya keimanan tadi. Betul. Jadi kata artinya kalau lingkungannya baik kan tenang, orang nitipkeun oge. Walaupun faktanya pada waktu itu belum kelihatan tadi. Betul, makanya tadi kalau nitipkannya ke Allah dan nitipkannya ke orang yang cinta kepada Allah, iman kepada Allah, kalau istilah Sunda makan regreg kena. Betul kita insya Allah lah pasti diingatkan, dibimbing, diarahkan, ya satu frekuensi kan enak begitu. Makanya tadi nggak bisa sekali lagi kemudian kita hanya tertuju kepada cara ya, mendidik, cara mengarahkan. Teknis pisan gitu ya. Tapi juga harus melihat faktor X yang lain ya. Ternyata untuk kondisi hari ini yang saya juga rasakan memang lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi kita, istri ataupun anak. Sehingga kita memang ya sangat berharap gitu istilahnya itu para ayah itu punya ekspektasi tinggi kaitannya dengan menyelamatkan anak dari fitnah akhir zaman yang kita nggak bisa mengontrolnya dengan baik karena mungkin keterbatasan kita.
maka minimal mereka punya cita-cita untuk ada di lingkungan yang baik lah, mendapatkan lingkungan yang baik begitu. Nanti Sehingga, Allah kasih jalan deh ya. betul, makanya prinsip dasarnya memang harus minta ya ke yang punya lah. Iya Ya betul. Allah gitu, pengen gitu, ya Allah pengen, insya Allah manjada wajada lah, insya Allah kalau dia sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Makanya ada saya kemarin itu dinasihati oleh guru saya itu 3 poin ya. Satu, niatnya luruskan. Niatnya untuk apa sih hidup itu? Yang kedua tujuannya apa? Tujuan hidupnya akhirat atau dunia? Dunia mah enggak. Iya mah enggak, silahkan. Kayak gini lah dunia. Betul, dapatnya dunia segitu-gitu. Nah, kalau mau akhirat ya harus bagaimana? Berarti dia harus tahu diri. Oh, kalau akhirat berarti harus begini. Yang ketiga, ya harus tajdid, harus diperbaharui niatnya karena suka berubah tadi. Ya, ketika di tengah jalan dia sudah benar nih, tapi terpengaruh dari harus update terus. Betul, harus terus diupdate terus. Oh, saya ternyata terlalu jauh nih. Kadang nyimpang karena pengaruh tadi lingkungan dan sebagainya. Betul. Makanya itu menjadi pegangan kita ya, bahwa untuk menjadi sesuatu yang ya bermanfaat itu ya kita harus melakukan banyak hal. Di samping kita harus tahu diri, sadar diri, kita mensyukuri apa yang ada yang Allah berikan hari ini, dan ini kan cara kita untuk bersyukur dengan menjaga fitrah ya yang Allah berikan agar tetap sesuai dengan apa yang Allah inginkan, agar jangan sampai ada hal-hal yang malah kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita teledor, karena kita lalai ya, menganggap bahwa itu enggak penting, ternyata penting kata Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya fokus di satu poin tapi lupa dengan banyak poin. Bahwa keberhasilan pendidikan itu bukan hanya tadi di sekolah, bukan hanya jadi kita, juga di lingkungan yang baik. Karena ini semuanya saling berkesinambungan, saling berkaitan. Karena ini PR, bukan PR kita, ini PR bersama. PR bersama ya tadi. Betul, iya. Baik, Ustadz hatur nuhun ya. Ini kita insya Allah nggak akan berhenti di sini karena tadi apa yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu jujur poin-poin banyaknya di saya tadi yang juga punya permasalahan yang demikian. Mudah-mudahan juga sahabat yang menyimak ya, Anda juga punya kesamaan atau dalam arti punya pertanyaan yang sama dan ingin upgrade yang sama gitu ya, seperti saya dan juga Ustadz Zulfan di sini. Ustadz, semoga Ustadz sehat, kemudian aktivitasnya di KDKB, terus di mana lagi tadi? Di pesantren, ya, dan di komunitas-komunitas dakwah yang lainnya, pemuda. Masya Allah, biasa. Di pemuda-pemuda ya. Nih, kalau ingin tahu, Ustadz ada ini nggak? Sosial media ada? Nggak ada sih kalau sosial media. Wah, luar biasa ya. Dan nanya ke saya aja ya kalau ada apa-apa tentang Ustadz Zulfan nanti tanya ke saya ya, insya Allah. Saya manajernya deh. Pokoknya khusus pemuda dan gimana? Orang tua yang masih semangat muda. Wah, dahsyat nih. Saya masuk kedua-duanya tuh. Iya, insya Allah hatur nuhun, nanti kita akan banyak berbincang lagi Ustadz ya. Insya Allah. Baik, sahabat, tidak terasa apa yang kita perbincangan ini mudah-mudahan memberikan inspirasi. Saya sendiri sih sebenarnya terlampau ini di luar ekspektasi ya, banyak sekali poin yang luar biasa pembahasan kita tentang syukur, dan ternyata karena posisi saya juga sebagai seorang kepala keluarga sama juga dengan Ustadz Zulfan dan sebagainya, ya yang pertama kali kita istilahnya tampar ya diri kita sendiri ya tadi ya. Mudah-mudahan menginspirasi Anda dari obrolan ini, dan nanti kita akan bahas obrolan-obrolan yang lain, diskusi-diskusi tema-tema yang lain yang tentu saja mudah-mudahan semuanya Allah ridhoi dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Yang ingin tahu atau ingin informasi lebih lanjut tentang misalnya tema-tema selanjutnya, atau ingin memberikan ingin dibahas tentang tema-tema apapun, silakan chat aja di kolom komentar. Saya Rudi Miftah Farid dan juga Ustadz Zulfan untuk Syariah Talk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan di Syariah Talk. Setiap kebaikan bermula dan akan bernilai dengan syariah. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland.